Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani. Saya dari kelas manajemen reguler pemasaran 5B. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan materi tentang manajemen isu dan krisis dalam pendekatan public relation. Tugas ini untuk memenuhi tugas RPL mata kuliah manajemen isu dan krisis yang diampu oleh Ibu Unmej Sunnah Esos MM. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikutnya. Manajemen isu dan krisis serta hubungannya dengan bidang public relation. Definisi manajemen isu. Para pakar public relation Indonesia mengartikan manajemen isu sebagai fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap masyarakat, baik internal maupun eksternal, mengidentifikasi hal-hal atau masalah yang patut dikhawatirkan dan melakukan usaha-usaha ke arah perbaikan. Selain itu, mereka juga mengartikannya sebagai suatu usaha aktif untuk ikut serta mempengaruhi dan membentuk persepsi atau pandangan atau opini dan sikap masyarakat yang mempunyai dampak terhadap perusahaan. Menurut Wongsonagoro tahun 1995. Definisi isu. Menurut Heath dan Nelson tahun 1986 mendefinisikan isu sebagai suatu pertanyaan tentang fakta, nilai atau kebijakan yang dapat diperdebatkan. A contestable question of fact, value, or policy. Dari definisi di atas, terlihat bahwa pengertian isu menjurus pada adanya masalah dalam suatu organisasi yang membutuhkan penanganan. Cara menangani isu sendiri yang pada akhirnya memunculkan teori dan proses manajemen isu. Manajemen isu dan krisis serta hubungannya dengan bidang public relation. Seiring dengan kemajuan teknologi, industri media massa menjadi semakin beragam dan persaingan di antara mereka menjadi semakin ketat dalam memperoleh berita yang sensasional. Sudah menjadi rahasia umum bahwa biasanya berita yang menjadi topik hangat adalah berita yang mengandung suatu masalah yang kontroversial ataupun hal-hal buruk yang sedang menimpa seseorang tokoh, sebuah organisasi atau perusahaan hingga sebuah negara. Terutama bila isu yang muncul tersebut memiliki dampak tertentu, biasanya dampak yang buruk pada masyarakat luas. Semakin hangat topik tersebut dibicarakan publik, semakin giat para wartawan menggali topik tersebut dan mengejar para narasumber. Bayangkan bila Anda bekerja sebagai praktisi humas di sebuah perusahaan obat dan mendapati laporan media yang menghubungkan salah satu produk unggulan perusahaan Anda dengan kematian sejumlah konsumen produk tersebut. Saat-saat seperti inilah yang menjadi tanda atau gejala munculnya sebuah krisis pada suatu perusahaan. Dan bila si praktisi humas tidak melakukan tindakan cepat untuk mengantisipasi berita tersebut, besar kemungkinan perusahaannya akan benar-benar menghadapi krisis yang dapat menghancurkan perusahaan. Pengendalian dan pengelolaan isu serta krisis menjadi sebuah bidang khusus yang harus ditanggapi humas. Karena pada saat seperti ini, reputasi perusahaan berada dalam taruhan. Reaksi manajemen isu yang efektif berdasarkan pada dua aturan kunci, yaitu identifikasi awal dan reaksi yang terorganisir dalam mempengaruhi proses kebijakan publik. Yang harus diingat adalah bahwa mengelola isu seharusnya tidak dianggap sebagai kegiatan defensif. Sifat manajemen isu ini adalah proaktif karena manajemen isu adalah sebuah proses yang proaktif, antisipatoris, serta terencana yang dirancang untuk mempengaruhi perkembangan sebuah isu sebelum isu tersebut berkembang ke tahap yang membutuhkan manajemen krisis. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.